mulai pemanasan. Pasukan penghadang Anies Baswedan berbasis struktur kekuasaan tampaknya mulai menunjukkan dirinya. Sudah mulai bertindak untuk menghadang Anies Baswedan dan gerbong pendukungnya. Ya, kalau di Istora Senayan kemarin, yang ratusan ribuan massa itu unjuk massa, yang bukan mustahil juga diarahkan untuk menghadang massa Anies Baswedan di lapangan. Yang berbahaya nanti kalau diarahkan untuk benturan fisik. Ya. Tetapi daerah-daerah juga sekarang mulai menghambat Pak Anies Baswedan. Buktinya, izin penggunaan lapangan di beberapa daerah dicabut, tiba-tiba dicabut. Padahal Pak Anies Baswedan sudah siap hadir di situ untuk bertemu dengan para simpatisannya yang begitu banyak, membludak. Ya, yang dicabut. Kemudian ke depan barangkali juga akan tidak diberi izin nih untuk menggunakan fasilitas sebelum masa kampanye. Padahal masa sekarang ini adalah sosialisasi. Nah, tetapi bagi saya ini agak bodoh ya pihak kekuasaan yang membackup gerakan untuk membunuh Anies Baswedan. Agak bodoh dalam tanda kutip ya. Kenapa? Semakin dihambat Anies Baswedan, semakin dia populer, semakin memiliki daya pikat di publik. Nah, dan harus dicatat, Pak Jokowi menurut survei Kompas, Litbang Kompas maksudnya, hanya punya pengaruh 15%. Nah, sekitar 80% itu tidak berpihak lagi pada arahan Pak Jokowi. Itu artinya massa pendukung yang melakukan perlawanan terhadap arahan Pak Jokowi itu jauh lebih besar, dan ini kemungkinan berada di pihak Anies. Semakin ditekan Anies, semakin menggeliat masanya, semakin banyak pendukungnya. Makanya agak bodoh. Lebih bagus sebetulnya tempur di lapangan tuh ide atau gagasan untuk perbaikan Indonesia, itu akan lebih bagus. Ya. Kalau Anda pernah ke Aceh, itu Masjid Baitur Rahman tuh memang ikonik dan besar sekali. Nah, ini menarik. Ini saya akan ajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, mumpung ada di ketinggian. Jadi bisa melihatnya dengan helikopter view. Itu ya, Bung Rocky. Ya, kalau saya lihat dari cara helikopter view atau bird's eye view, itu terhubung. Dengan mudah kita lihat terhubung antara Atin dan Baitur Rahman. Karena itu dua kualitas yang menghendaki ada perubahan. Dan nggak ada cara lain memang selain sinyal politik Islam. Tapi justru itu yang mungkin sekali sedang dijebakkan pada Anies, supaya Anies hanya diingat sebagai orang yang masanya cuma di sekitar masjid. Tapi orang lupa bahwa pintu masuk Islam adalah pintu masuk strategis untuk mempersoalkan ketidakadilan. Jadi itu memang yang orang harapkan dari Anies tuh. Kan nggak mungkin Anies datang sebagai agen kapitalis. Anies pasti datang dengan agen keadilan. Dan kan Anies secara kultural dekat dengan Muslim politics, maka pasti orang akan menduga Anies hanya bisa bermain politik Islam. Loh, ini bukan Anies yang bermain politik Islam. Ini pemerintah yang takut Anies diasuh oleh Islam. Kan itu intinya kan. Padahal semua capres itu pasti butuh suara Islam yang mayoritas. Jadi terlihat bahwa ini peristiwa yang akan berlanjut. Karena istana tuh kehilangan cara untuk bermain cantik gitu kan. Jadi kalau memang Anies beredar di Baitur Rahman, lalu 212 ada di Atin, ya Ganjar bikin aja satu event di mana yang kan amplopnya masih cukup banyak kan. Tinggal ditaruh yang warna hijau apa warna merah tuh isinya tuh. Itu yang saya lihat dari atas helikopter, kira-kira begitu tuh. Kita bisa bayangkan bahwa orang menunggu Anies, orang menunggu Anies tiba. Kalau Ganjar, orang menunggu Ganjar bagi amplop, kan beda sekali kan. Kan? Karena udah dibiasakan bahwa kelompok Jokowi kalau bikin event itu pasti megah, mewah. Lalu pulang, lalu orang saya lihat di sosial media orang pamer-pamerkan dapat uang segala macam. Tapi apa benar mereka dapat uang itu akan milih Ganjar atau milih ulang Pak Jokowi? Kan itu kan mobilisasi. Kan dalam politik kita tahu dua kualitas, partisipasi atau dia mobilisasi. Nah, Anies adalah politik partisipasi. Geng Ganjar itu adalah politik mobilisasi. Nah, orang udah tahu bahwa politik mobilisasi itu mengakibatkan negara ini ambruk, buruk tuh, patah yang etisnya. Itu tadi pelarangan terhadap Anies Baswedan, dan kita tahu bahwa
makin dilarang justru makin besar. Jadi Anies ini memunculkan dilema bagi kekuasaan hari ini menurut saya. Ini analisis ya. Dilemanya adalah dilarang tambah besar, tidak dilarang tambah besar pula. Karena itu kalau pemerintahnya adil dan bijaksana, ya nggak usah dilarang. Berikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menyapa rakyatnya. Apalagi dia sebagai seorang calon presiden. Oh tapi kan dia start kampanye ya. Loh, dia tidak curi start kampanye. Karena masa kampanye kan belum dimulai. Lagi pula dia belum menjadi calon presiden. Dia baru ya, bakal calon pun tidak. Jadi tahapannya adalah dia barulah calon yang dielus-elus, kira-kira begitu. Calon yang dielus-elus ya. Nanti ketika didaftarkan kepada KPU dia baru jadi bakal calon. Ketika ditetapkan KPU, nah dia baru jadi calon presiden. Kalau sudah terpilih, maka dia calon terpilih. Kalau sudah dilantik, barulah dia presiden Republik Indonesia. Jadi Sobat Era sekalian, kalau sekarang misalnya orang menyapa rakyat dilarang sana, dilarang sini, karena dianggap mungkin fairness di dalam pemilu, justru lawan-lawan Anies yang diperkirakan akan menantang dia, itu sedang dalam jabatan publik. Dia bisa menunggangi jabatan publiknya untuk kemana-mana, dibiayai oleh biaya negara. Nah, cuman di situ dia akan disorot karena ini kan era keterbukaan, tidak boleh sembarangan juga. Kalau Anies ketika dia bukan lagi pejabat publik, ya dia bebas mau kemanapun, ya kan? Dia tidak menggunakan fasilitas publik, dia menggunakan fasilitas swasta, baik dari kantong dirinya maupun dari sumbangan pihak lain. Jadi, Sobat Era sekalian, sekali lagi kita harus bisa melihat membedakan mengenai good governance. Jadi governance-nya itu adalah ya Anda tidak boleh dilarang karena Anda menggunakan kewenangan, Anda menggunakan fasilitas pribadi untuk pergi kemana-mana. Kecuali kalau Anda masih menjadi pejabat publik, barulah ngapain misalnya Gubernur DKI datang ke Aceh, ngapain Gubernur Jawa Tengah datang ke Sumatera Selatan, ngapain Menteri Pertahanan ngurusin tanah di ujung Berung sana misalnya. Saya ikut turun tangan dan kenapa saya memilih Anies Baswedan. Alasannya sebenarnya oke gini. Emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita nggak pengen dia balik ke masa-masa ketika nih ada orang bilang kita kayaknya melakukan sesuatu terus semua orang mau melakukannya. Emang kita nggak pengen balik ke masa-masa itu? Dan saya percaya orangnya adalah ini gitu. Dan saya yakin kalau misalkan kamu ngelihat video Pak Anies gitu terus dengar beliau bicara, pasti ada sesuatu yang membuat kita pengen bilang ini presiden saya gitu. Nah saya melakukan apapun yang saya bisa. Kalau misalkan kita mau turun tangan, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka bisa. Pada dasarnya ada 3. Satu, gini deh, coba riset sendiri tentang Pak Anies Baswedan supaya kamu yakin. Kalau perlu bandingin sama yang lain. Oh, saya pede banget ngebandingin beliau dengan calon-calon yang lain. Cari tahu sebanyak-banyaknya, Google, YouTube, apa segala macam, ngobrol sama orang-orang atau baca buku. Yang kedua, mulai pembicaraan di meja makan. Angkat nama Pak Anies Baswedan. Tanya sama orang-orang di rumah, sama bapak, calon presidennya siapa? Kalau disebut, bilang kalau saya pilihnya ini. Dan jangan takut untuk berdebat. Kenapa? Karena nggak ada alasan untuk takut. Kita tahu calon kita keren. Kasih tahu semuanya. Yang kita mau lakukan adalah mengubah sesuatu yang udah kebiasaan lama. Tentu akan ada friksi. Jangan takut. Orang beliau aja nggak takut untuk dicerca. Apalagi kita gitu. Dan yang ketiga, dan ini yang penting. Coba dipikirin baik-baik, apa sih satu hal yang secara spesifik kamu tahu kamu bisa lakukan? Apa sih bakat kamu? Kemudian pikirkan dengan yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan ketika saya pengen turun tangan untuk Pak Anies Baswedan. Kayak ini video ini dilakukan sama ada seorang fotografer, studionya juga pinjam punya dia.
ada temen-temen saya, Pak Anies Baswedan aja nggak tahu nih kita bikin video ini, beliau nggak tahu, tapi kita rasa ini perlu kita lakukan karena kita pengen dan kita tahu ini emang layak untuk diperjuangkan gitu. Gini deh, saya jujur-jujuran aja. Apa sih yang saya bisa? Ngomong. Saya cuma bisa ngomong. Sesuatu yang di sekolah pun nggak dinilai. Tapi karena saya tahu itu kemampuan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk Pak Anies Baswedan. Jadi cari tahu apa yang bisa kamu lakukan. Dan ketika dalam perjuangan kamu turun tangan, ada orang-orang yang mulai mendekat, mulai bilang, saya juga mau ikutan dong. Ajak mereka untuk masuk ke turuntangan.org. Ajak mereka masuk ke situ. Saya bangga ngeliat website-nya. Website-nya keren banget. Tulisan, video beliau semakin meyakinkan siapapun untuk mau turun tangan. Kalau emang kamu punya bayangan Indonesia yang keren banget gitu, membayangkan Indonesia bisa jadi sebuah negara yang luar biasa, ada peluang untuk menciptakannya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kamu ikut turun tangan.